Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, saya persilahkan kepada Dek Atri untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk pada materi hari ini, saya akan mengecek kehadiran adik-adik. Apakah semua siswa sudah hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir semua. Hadir, Bu. Baik, kita langsung saja. Saya akan memaparkan gambar mengenai gejala sosial. Di sini ada gambar mengenai gejala sosial dan saya ingin bertanya kepada adik-adik, bisakah adik-adik menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai gejala sosial di atas, yaitu gambar di atas? Ada? Oke, gambar di atas menjelaskan gejala sosial tentang kemiskinan. Kemiskinan di sini adalah merupakan gejala sosial, bukan merupakan gejala ekonomi semata. Lanjut, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sosiologi sebagai ilmu dan metode. Kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan sifat dan hakikat sosiologi. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan objek studi. Dan keempat, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri sosiologi. Lanjut, sosiologi sebagai ilmu dan metode. Sosiologi sebagai ilmu berarti sosiologi merupakan kumpulan pengertian mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Kedua, sosiologi sebagai metode berarti sosiologi merupakan realitas sosial dalam masyarakat dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lanjut, sifat hakikat sosiologi. 1. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Ketiga, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Mengenai objek studi sosiologi, lanjut. Sebelumnya tadi. Mengenai sifat hakikat sosiologi, apakah di antara adik-adik ada yang ingin dipertanyakan? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, saya persilahkan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide saya lihat terdapat ciri-ciri non-etis termasuk dalam ciri-ciri sosiologi. Tolong dijelaskan mengapa non-etis tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri sosiologi. Sekian. Oh iya, pada slide selanjutnya ya, yaitu ciri-ciri sosiologi. Mengapa non-etis termasuk ciri-ciri sosiologi? Karena non-etis menjelaskan fakta secara logis. Itu. Baik, itu Bu. jawaban. Oke.
Pada slide sebelumnya itu ada sifat dan hakikat sosiologi. Apakah ada yang ingin bertanya pada mengenai materi kita hari ini, yaitu sifat dan hakikat sosiologi? Saya, Bu. Oke, saya persilahkan kepada Yeni Nisi. Baik, terima kasih atas pertanyaan saya. Ini saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan sosiologi sebagai ilmu yang abstrak? Sekian. Saya akan menjawab pertanyaan Yeni Nisi, yaitu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, yang artinya yang diperhatikan adalah pola dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Itu jawaban dari saya, Yeni Nisi. Baik, Bu, terima kasih jawabannya. Baik, selanjutnya objek studi sosiologi. Objek studi sosiologi adalah masyarakat dengan menyoroti hubungan antar manusia dan proses sebab akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Selain itu, sosiologi dapat dikaji dengan perspektif lingkungan. Lanjut. Adapun ciri-ciri sosiologi yaitu empiris. Di sini berdasarkan kenyataan. Kedua, teoritis, menyusun teori berdasarkan observasi. Yang ketiga, kumulatif. Kumulatif memperbaiki diri, memperbaiki dari teori sosiologi yang sudah ada sebelumnya. Non etis, menjelaskan fakta secara logis. Baik, karena Ibu hanya hari ini hanya menjelaskan atau melakukan metode ceramah dan tanya jawab saja, dan pertemuan hari ini Ibu tidak memberikan tugas apa-apa ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang dapat menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya, Bu. Baik. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini mengenai fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Jadi sosiologi sebagai ilmu dan metode. Sosiologi sebagai ilmu berarti sosiologi merupakan kumpulan pengetahuan mengenai kajian masyarakat dan kebudayaan yang disusun secara sistematis dan logis. Sosiologi sebagai metode berarti sosiologi merupakan realitas sosial dalam masyarakat dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sifat hakikat sosiologi ada 3. Yang pertama, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak. Kedua, sosiologi termasuk ilmu pengetahuan umum, bukan ilmu pengetahuan khusus. Ketiga, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Objek studi sosiologi yaitu masyarakat dengan menyoroti hubungan antar manusia serta proses sebab akibat yang timbul dari hubungan tersebut. Dan ciri-ciri sosiologi ada 4, yaitu empiris, teoritis, kumulatif, dan non-etis. Saya kira demikian, Bu. Saya kira demikian kesimpulan, Bu, pada hari ini mengenai pembelajaran kita. Ini saya kaitan dengan. Baik, terima kasih Gusti atas kesimpulan yang diberikan untuk pelajaran kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih, Bu. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya akan menunjuk Beatri untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini,